Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Siapa yang datang rindu untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Kita percaya kita datang dengan hati yang sungguh untuk melayani Tuhan. Ya Bapa, ini kami datang, ya Yesus. Namamu indah Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi menyembah, memuji, meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih. Biarlah semua pujian-pujian kami diterima layak Tuhan. Layakkan kami, pakai kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Kita naikkan pujian ini sekali. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil lagi namanya. Yesus, kau baik Kau sungguh dalam hidup kami. baik. Yesus, namamu yang terindah. Panggil lagi. Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu. Kami mau memuji, kami mau memuji. Ku selalu pujimu, mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian.
bagi namamu. Kami sembah, menyembah Yesus ya. Kemuliaan, segenap jiwa dan nafasku Tuhan. Menyembah Yesus ya. Jemaat saja katakan. Yes, begitu indah menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembah, Kau layak Tuhan. Terima pujian kami, sembah kami. Kemuliaan hanya bagimu. Lebih dalam lagi kita katakan, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima semua pujian hanya bagi bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi kita menyembah Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya. Oh, sungguh indah, beri sorak-sorai yang termulia kepada Yesus kita. Haleluya. Ya Yesus, dengan bersemangat Tuhan kami menyembah-Mu. Oh, praise the Lord. I love you Jesus. I love you. You are so good to me. You are so good. Terima kasih. Ada kekuatan baru ketika kami mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Dan karya tangan ku terkanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan Kamilah karya tangan-Mu Tuhan. ku tersanjung Semuanya baik. karena Oh, baik semua yang baik dalam setiap hidup dalam kami. hidupku Karena karya itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. dengan segenap hati kita katakan, Ingin mengenalmu
kita katakan pujiannya sekali lagi. Bila ku buka mataku dan melihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi Dengan sungguh kita katakan kita mengenal. dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. dengan lembut kita katakan. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih sungguh lagi. Dan ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Saya undang jemaat bangkit berdiri, serukan. Dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku Yes, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. sekali lagi kita katakan. Ingin mengenalmu, Yes, lebih dalam dari semua yang ku kenal. kasih-Mu sempurna hidup kami Tuhan. Kami rasakan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada menjadi penyembah. Ku ada untuk Ku ada. Ku ada untuk menjadi Terpujilah Yesus, beri sorak-sorai kembali untuk Yesus kita yang terdahsyat dalam hidup kita. Amin. Ya Bapa, itulah worship kami kepadamu ya Yesus. Terima, biarlah ketika kami memuji, kami mendapatkan kekuatan baru. Sekarang kami mau lebih lagi. I want to praise the Lord. Karena kita umat pilihan Allah, kita mau mendengarkan panggilan Tuhan karena firman-Nya ya dan amin. Kami mau bangkit dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang datang dengan penuh kasih? Halo, siapa yang datang dengan penuh kasih dalam hatinya?
Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau bangkit menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Umat-umat yang dipilih Tuhan, kita dipilih dari semua umat lain. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Come on! Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bersorak-sorai, tepuk tangan di atas kepala saudara-saudara. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Kita bangkit, umat bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ayo cepat. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Siapa Dia? Yesus Kristus Dialah Tuhan. Raja segala raja. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Sekali lagi, raja. Beri sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Pujian kami Yesus, terima kasih. Yes, amin. Ingat loh, Tuhan Yesus yang menjadikan kita. Ketika Dia menjadikan kita, seharusnya apa? Kita berterima kasih, kita menyembah Dia, kita undang Dia, mari bertahta dalam hidup saya.
Ada amin saudara-saudara? Kita nyanyikan pujian kita. Biarlah pujian ini semakin lebih lagi mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Dia memiliki kehidupan. Dia memiliki kehidupan. Terima kasih. Pelukis cakrawala, perantai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari lakukan kuasa lawan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 Tataplah dan tetaplah, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. great sungguh besar Tuhan kita. Amin. Amin. Dialah Tuhan yang menciptakan kita. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tinggikan Engkau Tuhan. Great. Sama-sama kita katakan itu. Kuasa lawan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dipersilakan duduk saudara-saudara. Diundang kepada semua anak sekolah minggu. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang.
bersatu hati. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu untuk anak-anak di tempat ini ya Tuhan yang telah Kau kirimkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah mengirim mereka, Engkau yang telah memilih mereka ya Tuhan untuk berada di tempat ini ya Bapa. Bila kiranya Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati pertumbuhan, perkembangan mereka Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Kami yakin dari kecil mereka mengenal-Mu sampai selama-lamanya mereka terus mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap orang tua, Kau berikan kesehatan yang terbaik agar mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik, dengan hikmat Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan mereka kesabaran, hikmat, agar mereka bisa belajar, mengajar setiap anak-anak ini untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah Bikis dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang memberkati anak-anak ini, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Selamat sekolah minggu, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, kita tundukkan kepala. Ya Bapa, terima kasih, kami sudah memuji-muji-Mu Tuhan, kami sudah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya dengan hati kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lihat hati kami memberi, biarlah Engkau membalas berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih. Engkau baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam kita katakan dengan lembut. Apa yang telah
jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita katakan, Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua. Dipersilakan kepada hamba. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan, sungguh benar Kau jadikan hidup kami berarti ya Tuhan. Sehingga kami saat ini boleh menikmati anugerah-Mu, boleh menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu saat ini Tuhan. Itu suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami. Kami boleh merasakan urapan-Mu, kami boleh merasakan jamahan sentuhan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan Tuhan. Itu boleh memperteguh, memperkokoh kami, menguatkan kami lebih lagi Tuhan. Untuk bersandar sepenuhnya kepada tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hanya firman-Mu itulah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Sampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini, itu boleh menjadi remah yang menguatkan kita semua. Kita semua yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Tema khotbah kita bulan ini apa? Ada yang ingat? Baru semalam kan? Lupa, kesatuan keluarga, unity. Jadi kita bulan ini membahas tentang kesatuan keluarga. Nah, ada filosofi yang di kehidupan yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, di mana ada kekuatan dalam kesatuan, maka di situ akan ada keberhasilan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tapi itu enggak dikehendaki oleh si iblis. Maka karena itu dia selalu ingin mengacaukan keluarga lepas keluarga. Padahal Tuhan itu menciptakan keluarga adalah komunitas terkecil yang diciptakan Tuhan pertama kali. Di kitab Kejadian, baca sendiri, Tuhan menciptakan keluarga, tempat untuk saling menopang, mendukung, mengerti. Ya, memang susah atau sulit untuk bersatu dalam suatu keluarga ini. Seperti yang dibahas semalam di Bipro oleh David, kerukunan itu sulit katanya, tapi bukan hal yang mustahil kita ciptakan. Ada amin? Kalau kita bersama Tuhan, kita akan dapat menciptakan keluarga yang unity. Keluarga yang saling mengasihi. Kenapa kok harus ada unity di keluarga? Kita harus mencontoh kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Coba kita buka di Yohanes 17:21. Yohanes 17 ayat 21. Ayo kita baca dengan suara yang keras.
3, 2, 1. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini adalah tujuan doa dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berdoa supaya apa? Dia sama Bapak satu, itu menggambarkan keluarga kan? Bapak sama anak satu, ya. Dan aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, agar mereka juga di dalam kita. Mereka itu kita semua juga dalam satu. Nah, ini tujuan doa Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, yaitu kita semua, supaya kita bersatu. Walaupun, ada walaupunnya ya, walaupun masing-masing dari kita punya karakter, keinginan yang berbeda-beda. Yaitulah bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita nggak bisa bersatu, maka bangsa Indonesia tidak ada. Ada amin? Nah, supaya kita yang mempunyai karakter dan keinginan yang berbeda-beda ini bisa mendapatkan kuasa kesatuan dalam keluarga dan gereja kita, coba kita buka lagi di Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Ayo kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, mengapa harus unity atau bersatu dalam keluarga atau gereja? Ini merupakan permintaan Tuhan Yesus yang menjadi contoh bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Demikian semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, Yohanes tadi ya. Maka dalam kuasa kesatuan keluarga atau gereja harus ada fondasi yang kuat. Katakan sama-sama, fondasi yang kuat atau dasar yang kuat. Dan fondasi itu yang pertama adalah 1, ayat 2, sehati sepikir. Katakan sama-sama, sehati sepikir. Jadi kalau kepingin kita ada kesatuan dalam keluarga atau gereja, harus ada sehati sepikir. Kita baca dengan kuat supaya kita mengerti lagi. 3, 2, 1. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi yang memiliki perpecahan saat itu ya, agar mereka menjadi satu. Karena kalau terjadi perpecahan, mereka tidak bisa jadi satu, itu akan menyulitkan pelayanan. Ada amin? Menghambat pertumbuhan rohani jemaat. Coba bayangkan ada blok-blokan, blok ini, saling nggak ada kesatuan hati di gereja ini, maka sulit untuk apa? Untuk pertumbuhan gereja. Di keluarga pun begitu. Bapak bermusuhan dengan anak, anak bermusuhan saudara, suami, istri, maka nggak ada kesatuan hati, maka yang ada adalah kehancuran. Itulah yang diinginkan iblis terhadap keluarga-keluarga Kristen, supaya apa? Supaya tidak ada kesatuan, supaya tidak ada unity. Kalau tidak unity, gampang dipecah-pecahkan. Seperti kayak sapu lidi ya, kalau cuma satu aja nggak ada kekuatannya, tapi lidi itu kalau digabung jadi satu, jadi kekuatan bisa membersihkan
halaman yang seberapa luas pun, mungkin 1 hektar pun kalau dibersihkan bisa itu. Dengan lidi yang bersatu. Tapi kalau lidi cuma satu, mana bisa dia membersihkan itu? Ada amin? Makanya kita harus bersatu supaya kita kuat. Kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang. Sehingga kalau ada satu yang lemah, yang lain menguatkan. Nah, kebanyakan perpecahan timbul dimulai dari adanya perbedaan. Dan yang paling krusial adalah perbedaan tentang tidak adanya kesehatian dan sepemikiran. Coba kalau nggak ada kesehatian dan kesepemikiran, kita mau menentukan warna aja bingung. Gereja ini enaknya kita kasih warna apa? Semuanya mau ganti warna, mau kita kasih warna apa? Kalau nggak ada sehati sepikir, waduh, bisa ribut itu ya. Ada yang suka putih, ada yang suka krem, ada yang suka coklat, ada yang suka ungu mungkin, ada yang suka pink. Coba bayangkan, semua nggak ada kesatuan hati, nggak sepemikiran, menentukan gitu aja susah. Apalagi yang lain-lainnya, yang lebih mendasar lagi. Jadi pada intinya kita ini gampang terpecah-pecah. Kalau kita ini nggak mempunyai pemikiran sama dan hati yang betul-betul ingin bersatu. Bagaimana kita bisa memiliki kesatuan bila kita tidak bisa menyatukan hati dan pikiran kita? Maka oleh sebab itu yang harus kita perhatikan supaya ada kuasa kesatuan, kita harus menselaraskan kehendak kita dan mengakomodir keberagaman dalam keluarga atau gereja. Sehingga kita tetap sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ada amin? Oleh karena itu, judul firman ini kuberi judul kuasa kesatuan keluarga atau gereja. Nah, poin yang kedua adalah rendah hati. Katakan sama-sama. Kok loyo yang keras? 3, 2, 1. Rendah hati. Ayat yang ketiga. Kita baca dengan kuat. 3, 2, 1. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jadi hal yang terpenting untuk mendapatkan kuasa kesatuan adalah rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Di Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kalau kita rendah hati, kita gampang menolong orang, kita bisa saling menguatkan, kita memperhatikan satu sama yang lain. Ada amin? Inilah yang diinginkan Tuhan. Jadi kita harus rendah hati, yang kedua itu. Di Yakobus 4 ayat 6 pun berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kita enggak boleh congkak-congkak, harus rendah hati. Karena apa? Karena di Amsal 18 ayat 2 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita kepingin dihormati, kita harus rendah hati. Ada amin? Nah, lepaskan keegoisan, tahta dan kuasa untuk memikirkan kepentingan bersama bagi Tuhan. Ya, kerendahan hati adalah keputusan yang harus kita ambil. Kita harus mengambil keputusan rendah hati sebagai murid Tuhan Yesus. Jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan congkak. Kamu yang butuh aku, bukan aku butuh kamu. Inilah yang seolah-olah menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam keluarga, pemicu ketidakharmonisan di gereja. Merasa harus dihormati, merasa dia paling tinggi, dia merasa lebih hebat. Saya pernah dengar cerita ya, ini Bang Jos mungkin yang cerita, saya ingat. Katanya ada seorang hamba Tuhan, ya yang mengeluh ya. Katanya gini, kalau hamba Tuhan ada jemaat yang sakit atau jemaat yang butuh
atau apalah, harus gembala sidang atau pendeta harus mengunjungi, dikunjungi. Ada amin? Betul apa betul? Memang nggak salah, kerinduan jemaat itu didatangi oleh pemimpinnya, oleh gembala sidang atau oleh pendetanya. Tapi sebaliknya, kalau pendetanya sakit, gembala sidangnya sakit, apakah jemaat pernah mendatangi pendeta itu, mendatangi gembala sidang? Coba kita balik. Ada amin? Mengerti sampai di sini? Ada yang pernah datang waktu saya sakit? Nggak ada ya. Nah, inilah kesatuan keluarga. Kita harus saling menopang. Jangan merasa kita hak kita. Untuk kalau kita sakit harus hamba-hamba Tuhan harus datang. Ya. Tapi kita pun juga berkewajiban. Kalau ada di antara kita yang sedang kesusahan, sakit, kita juga harus datang. Ada amin? Jangan hanya gembala sidang atau pendeta atau orang yang dituakan di gereja yang datang, tapi kita semua harus datang. Ada amin? Soalnya semua orang itu punya kelemahan. Ya, kalau udah sakit itu melankolis, isinya, aduh aku kok nggak diperhatikan, aduh aku kok begini. Ya, jadi kita lepaskan keegoisan, tahta dan kuasa untuk memikirkan kepentingan bersama bagi Tuhan. Kerendahan hati adalah keputusan yang harus kita ambil. Rendah hati adalah menempatkan orang lain, definisinya ya rendah hati ya, menempatkan orang lain di posisi seperti yang kita ingini ditempatkan. Jadi di mana kita ditempatkan, kita harus menempatkan orang lain seperti kita ingin ditempatkan. Ada amin? Kalau di suatu pesta atau kalau ini banyak anak muda ya, kalau kita mau nonton konser, pasti kepinginnya yang di VVIP. Betul enggak? Kita kepinginnya menempatkan diri kita di VVIP. Nah, itu harus kita lakukan juga untuk orang lain yang kita kasih. Keluarga kita atau rekan-rekan kita segereja, kita harus menempatkan mereka dulu di tempat VVIP. Kalau kita bisa bersama-sama kita tempatkan di tempat yang VVIP. Ada amin? Mengerti sampai di sini? Jadi jangan egois, hanya kita sendiri aja yang kepingin ditempatkan di VVIP. Kalau kita nggak bisa ditempatkan di VVIP, kita akan menyalahkan semuanya. Aku nggak diperhatikan lah, aku nggak beginilah, diri sendiri. Namanya apa itu ya? Kok lupa saya. Mengasihi diri sendiri, sakresme ya, atau apa itu? Ya itulah. Kita mengasihi diri sendiri, tapi kita nggak mau tahu orang lain. Kita kepingin dijadikan nomor satu, tapi kita nggak mau menjadikan nomor satu orang lain. Keegoisan yang kita punya. Itu nggak ada kerendahan hati itu. Ya, kalau kita rendah hati, kita akan menempatkan orang lain. Kita akan memberi hormat dulu kepada orang lain. Ah, dia nggak nyapa aku, buat apa aku sapa? Ya. Dia nggak mau datang, buat apa aku datang. Inilah hukum dunia yang harus kita patahkan. Ada amin? Nah, yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama. Jadi untuk mendapatkan kuasa kesatuan keluarga atau gereja, yang ketiga adalah mementingkan kepentingan bersama. Katakan yang keras, 3, 2, 1. Kok luyu ya? Ulangi lagi, 3, 2, 1. Nah, coba kita buka ayat yang keempat. Kita baca dengan kuat. 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Periksa diri kita. Apakah, sekali lagi ya, saya sering ngomong di atas mimbar ini, apakah kita ini menjadi sumber perpecahan dari suatu kelompok atau dari suatu gereja atau dari keluarga kita? Apakah bersumber dari kita, penyebab dari perpecahan ini? Ya, kita periksa diri kita. Dimanapun kita berada dalam kelompok komunitas kita, apakah mungkin kita ini yang menjadi sumber konflik, sumber perpecahan? Kalau ada orang kumpul,
9 orang sama kita 10, kalau kita datang yang 9 itu bubar. Atau kita datang sendiri 2 orang, kalau kita ada datang yang 9 atau 8 itu datang semua ngumpul. Itu gampang, itu cara mengetes. Kita disukai orang atau kita jadi sumber masalah. Ada amin? Soalnya kadang-kadang, bahkan seringkali, bukan kadang-kadang ya, seringkali kita ini gak menyadari bahwa diri kita ini sumber dari konflik atau masalah itu. Yang tahu orang-orang keliling kita. Mengerti sampai di sini? Jadi kita periksa. Kalau kita selama ini menjadi sumber konflik, kita harus berubah. Berubah menjadi lebih baik. Menjadi orang yang disukai banyak orang. Ada amin? Mungkin ya, kenapa kita kok menjadi sumber perpecahan? Mungkin dikarenakan kita ini egois atau menang sendiri. Ya. Kalau ada makanan kita makan rame-rame, enggak pedulikan kawan kita, hajar dulu habiskan. Yang lain terserah. Makan enggak makan urusan belakang. Nah ini yang membuat kita enggak disukai orang. Harusnya kita harus berbagi. Prinsip orang Jawa, bagito. Tahu ya pelawak bagito ya? Bagi roto katanya. Bagi rata. Jadi kalau kita kepingin enggak ada lu enggak rame katanya. Nah itulah sumber kekompakan itu. Enggak ada lu enggak rame. Makan sama-sama, enggak makan sama-sama gitu ya. Ada amin? Kalau enggak ada uang, supermi 1 bagi 5 enggak masalah. Ada amin? Jangan nggak ada uang, cuma ada supermi 1, dari 5 orang cuma 1 aja yang kenyang dimakan sendiri. Kita harus punya perasaan Kristus, kasih Kristus. 5.000 orang aja dipelihara sama Tuhan, dikasih makan sama Tuhan. Ada amin? Nah, mungkin ya dikarenakan kita egois atau menang sendiri, atau mungkin dikarenakan kita ini punya kuasa, punya power, jadi kita atur-atur orang itu. Kamu begini, kamu ke sana, kamu ini, tapi nggak mau menjalankan tugasnya dengan baik. Cuman bisanya memerintah. Ada amin? Atau mungkin karena kita ini kaya, atau memiliki kepintaran, atau pengetahuan yang lebih dari orang sekeliling kita. Sehingga kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri. Ya, makanya kadang-kadang ini orang pandai ya secara akademis otak lebih pandai, orang pandai. Karena saya ini kecil di Jawa, saya pakai istilah-istilah Jawa sedikit ya. Pak Novi lah yang tahu, biar diterjemahkan Pak Novi. Kadang-kadang orang pintar itu minteri. Paham di sini? Orang pandai itu menggunakan kepandaiannya untuk minter itu apa ya? Ya pokoknya lebih hebat gitulah. Seolah-olah dia pandai luar biasa. Ini juga bisa menyebabkan perpecahan. Ya. Kalau bisa kita ini bersatu untuk kuasa kesatuan ini, kita harus rendah, mementingkan kepentingan bersama ya. Mementingkan kepentingan bersama itu apa? Keinginan kita jangan harus jadi. Kalau kita selalu keinginan kita yang harus jadi, buat apa kita ada kawan, buat apa kita ini sharing, buat apa kita ini berdiskusi, kalau hanya keinginan kita yang harus didengar. Ada amin? Kalau kita melakukan ini, percayalah, 9 orang kumpul kita datang, bubar semuanya. Ya, tapi kalau kita bisa, telinga kan lebih banyak dari mulut ya. Kalau kita bisa kadang-kadang mendengar lebih banyak daripada kita berbicara, pasti orang banyak yang suka. Ya, karena orang-orang yang merasa teraniaya, belum tentu dianiaya ya, tapi merasa teraniaya atau terjolimi, itu kebanyakan suka curhat. Butuh ada yang mendengar. Nah kadang-kadang kita butuh kawan untuk mendengar curhatan-curhatan kita. Kalau kita jadi kawannya, dengarkan aja. Mereka nggak butuh solusi kok. Kebanyakan orang yang curhat-curhatnya nggak butuh solusi. Solusinya dia tahu. Apalagi kaum Hawa ya. Kaum Hawa ini curhat itu nggak perlu ditanggapi.
Cuman didengar aja. Karena apa? Karena pada intinya kaum Hawa ini udah mengerti permasalahan dia apa, jawabannya apa, cuman dia ingin menyampaikan. Karena dia satu hari harus butuh 20.000 kata dilontarkan senjatanya. Ada amin? Kalau kaum bapak secara logika, nanti diberi jalan keluar. Kenapa kok bisa begini jalan keluar? Bukan begitu. Ini pasti begitu jawabannya. Jadi kalau kita mau di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di gereja, ada damai, ada keutuhan. Kalau ada yang curhat, dengarkan saja. Nggak usah berargumentasi, percuma itu. Nanti terjadi perpecahan. Karena apa? Karena orang yang mempunyai masalah, kebanyakan kepingin didengar. Jadi dengarkan aja. Nanti solusinya udah tahu kok. Solusinya dia sendiri udah tahu, udah mengerti itu. Dimengerti sampai di sini? Jadi saya nggak mendiskreditkan kaum ibu ya, kaum bapak pun juga begitu. Kalau kaum bapak itu sukanya kan nggak mau bertele-tele. Kalau kaum Hawa ngomongnya terlalu panjang ditinggal tidur. Kalau dia nggak mau jawab, ya kan? Makin jengkel lah kaum Hawa ini. Kadang-kadang kaum bapak ini kalau terlalu direpeti, 20.000 kata dilontarkan, dia nggak tahan ditinggal pergi. Ada amin? Soalnya saya kan juga kaum Adam, jadi saya mengerti. Kalau banyak terlalu orang cerewet, saya tinggal tidur. Kalau orang terlalu banyak bawel, saya tinggal pergi. Itu kebanyakan laki-laki gitu. Betul apa betul? Kaum laki? Enggak. Diperepeti senang didengar, terus kayak radio rusak gitu kan, kita dengarkan gitu. Kan enggak kan? Nah itulah perbedaan-perbedaan yang bisa memisahkan kita. Jadi kita harus mementingkan kepentingan bersama. Mementingkan orang lain dulu. Jangan mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa menselaraskan perbedaan ini? Supaya kita bisa mementingkan kepentingan orang lain. Perubahan, harus ada perubahan. Perubahan harus dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Semalam udah dibahas sama David ya. Mungkin David itu nyontek punya saya ya. Enggak kok. Kami enggak perjanjian, tapi ini kita dapat yang sama. Ini dari suara Roh Kudus berarti ya. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri lebih dulu, bukan dari orang lain. Kalau kita kepingin dihormati, kita harus memberi hormat dulu kepada orang lain. Nanti orang lain akan respect juga memberi hormat kepada kita. Kalau kita gampang memberi kepada orang lain, kalau kita butuh sesuatu, orang lain juga akan gampang memberi kepada kita. Kalau kita memperhatikan orang lain pun akan memperhatikan kita. Ini ya, hukum orang Kristen tabur tuai, tetap berjalan, ya itulah. Kalau kita nggak menabur, kita nggak akan menuai. Berubahlah dari segala kesombongan dan kepentingan sendiri, berubahlah dengan melakukan perubahan terhadap diri sendiri terlebih dulu dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya, kita harus membawa hati ini hati yang tulus, betul-betul mengasihi saudara kita, betul-betul kita mengasihi rekan-rekan sejawat kita, rekan-rekan dalam gereja kita, saudara-saudara kita seiman, kita mengasihi keluarga kita, orang tua kita. Ya, itu yang harus melakukan siapa? Kita sendiri terlebih dahulu. Diri kita ini harus terlebih dahulu mengasihi. Hormati kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu di bumi. Orang tua ya gitu. Orang tua nggak boleh menimbulkan sakit hati kepada anak-anaknya. Jadi kita balance. Firman Tuhan selalu berbicara dengan balance. Ya, tapi dimulai dari mana? Diri kita sendiri. Jangan kita menyakiti orang lain, merasa kita yang teraniaya. Kadang-kadang itu banyak sekarang. Kayak si Jaden ya. Saya tengok si Jaden itu, dia yang mukul duluan malah dia yang nangis. Ya kan? Lucu. Dia yang mukul, dia yang nangis. Seolah-olah dia playing victim, dia yang kena pukul dulu. Itu padahal anak kecil, gak ada yang ngajari ya. Apalagi kita yang udah dewasa, tanpa kita sadari kita mempunyai sifat seperti itu. Kita yang membuat masalah, orang lain yang kita tuduh. Kita membuat kekacauan, keonaran, tapi seolah-olah kita gak bersalah, orang lain yang bersalah. Nah, untuk keutuhan,
mendapatkan kuasa kesatuan dalam keluarga atau gereja, kita harus menanggalkan itu semua. Hidup kita harus tulus di hadapan Tuhan, juga di hadapan orang-orang sekeliling kita. Kita harus berubah. Ada amin? Yang keempat, poin yang keempat. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Coba ayat yang kelima, tampilkan. Kita baca dengan kuat ya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang paling penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang berat. Tapi kalau kita bisa seperti Kristus, pemikiran kita, perasaan kita seperti Kristus, percayalah keluarga kita penuh dengan damai sejahtera. Walaupun sulit, kata semalam ya, kata khotbah David semalam, keutuhan keluarga itu sulit. Tapi bukan sesuatu yang sulit untuk diterapkan kalau bersama dengan Tuhan. Apalagi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kesatuan dalam pikiran dan perasaan Kristus adalah cara hidup yang saling mengutamakan. Ya, bayangkan Tuhan Yesus nengok orang 5.000 kelaparan, dia mengikut dia mulai pagi sampai siang, sampai sore. Dipikir, wah mereka itu pasti lapar. Tuhan memperhatikan. Murid-muridnya suruh beli roti. Muridnya enggak mengerti. Mengerti apa? Pribadi Tuhan yang sanggup menciptakan segala sesuatu. Ya, tapi Tuhan karena belas kasihan, di firman yang ditulis ya. Karena Yesus dengan rasa belas kasihan, maka dia memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Kalau di total, satu keluarga bawa satu anak, itu udah 10.000, anaknya satu 15.000 orang dipelihara. Bayangkan, itulah hati pikiran Kristus. Sebanyak apapun, seberat apapun masalahnya, Yesus kepingin membantu menolong anak-anaknya. Ada amin. Mengutamakan, hidup yang saling mengutamakan, sehati dan sepikiran dan Kristus. Kesatuan ini juga berarti meniru pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pikiran dan perasaan Kristus didasarkan pada apa? 1, kerendahan hati. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, belas kasihan. 4, ketergantungan pada Allah Bapaknya. 5, menyangkal diri atau mengalah. 6, mengambil rupa seorang hamba. Walaupun kita pemimpin, kita harus memakai rupa seorang hamba. Yang mau disuruh, mau melayani, mau melakukan pekerjaan yang kita anggap, aduh gak masuk akal. Tapi kalau kita mempunyai perasaan pikiran Kristus, kita harus menjadi hamba. Ya, kerendahan hati harus kita punyai. Kalau kita kepingin serupa dengan Kristus, pikiran-pikiran perasaan Kristus didasarkan pada kerendahan hati. Kita harus punya kerendahan hati. Ketaatan. Jangan jadi orang yang selalu membangkang. Disuruh cuci piring membangkang. Sama bapaknya, apa bapaknya enggak jealous, enggak marah. Nanti aku bagiannya cuma makan aja. Biar yang bersih-bersih kakakku atau adikku. Nggak bisa begitu, kita satu keluarga harus bergotong royong dengan merendahkan hati, mengerjakan semuanya bersama-sama. Terus ketaatan. Ketaatan ini dibutuhkan oleh suatu kelompok, keluarga. Kita harus taat kepada pemimpin kita, imam kita, siapa? Orang tua kita, bapak kita atau mama kita. Di gereja juga gitu, kita harus taat kepada pemimpin di gereja. Kalau kita nggak taat, nggak bisa berjalan dengan baik gereja ini. Karena apa? Kapal yang besar, sebesar itu pun
nakodanya cuma satu. Ada amin? Jangan semua jadi nakoda ya. Ada, saya tengok gereja kawan saya. Semua jemaatnya ini kepingin jadi pemimpin semuanya. Mau ngatur semuanya. Katanya nanti, wah gembala sidang ini akan saya gembleng katanya. Bayangkan gembala sidang mau digembleng. Dia merasa sukses, lebih hebat dari gembala sidang. Dia lebih hebat dari para pendeta. Di kumpulan pendeta pun dia selalu vokal. Dia selalu mengeluarkan ide-ide, tapi dia sendiri nggak bisa menjalankannya. Oke, puasa 40 hari, saya akan datang setiap hari di tempat ini. Dia datang cuma bawa makalah, nanti saya terangkan ini, begini. Ini, ya udah. Doa 1 hari, doa puasa hari pertama dia datang, hari kedua udah nggak datang, hari ketiga dia udah nggak datang, hari keempat dia udah nggak datang. Ini kayak dinamakan ketaatan. Kalau bisa kita jadi pemimpin atau jadi jemaat atau jadi anak-anak Tuhan, apa yang kita ucapkan harus kita lakukan. Kalau kita berjanji nanti 40 hari saya doa puasa, saya akan datang, ya kita datang. Kita mau jelaskan, kita bawa bukunya begini, ya harus konsekuen. Kalau kita nggak bisa ya kita nggak usah bikin komitmen di depan orang-orang. Jadi seolah-olah nampak, wah hebat kali, tapi gitu. Akhirnya semua menggerutu. Cuman ngomong aja doang di depan. Tapi nggak bisa melaksanakan. Ketaatan, kalau kita diberi kepercayaan, khususnya oleh Tuhan, untuk melayani, taat. Layani. Apapun apa tugas yang diberikan oleh kita, lakukan dengan betul-betul. Seolah-olah semuanya untuk Tuhan, baik dalam keluarga, dalam gereja, maupun dari tempat kerja kita, dimanapun yang menjadi tugas kita, lakukan pekerjaan itu seolah-olah semuanya untuk Tuhan. Nah, inilah pikiran dan perasaan Kristus di dalam ketaatan, terus apalagi belas kasihan. Kita harus mempunyai jiwa yang penuh dengan belas kasihan. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa di luar sana yang terhilang. Sudahkah kita menginjili mereka? Bagaimana mereka mengenal Kristus kalau nggak ada yang memberitakan? Ya kan? Bagaimana berita ini bisa disampaikan kalau nggak ada yang mau diutus, nggak ada yang mau memberitakan? Ini tugas kita loh ya. Ada amin? Jadi kita harus mempunyai jiwa yang penuh dengan belas kasihan. Cara penginjilan terbaik bukan dengan kata-kata kita, bukan dengan khotbah yang terbaik. Cara penginjilan terbaik adalah dengan tindakan kita. Kelakuan-kelakuan kita itu penginjilan terbaik. Kalau kita tahu saudara kita atau keluarga kita nggak bisa makan, tunjukkan dengan perbuatan terbaik. Kalau kita ada makanan, 1 piring semuanya, kita bagilah separuh untuk dia. Itu lebih bagus daripada kau cuma ngomong-ngomong aja, cuma berkhotbah aja, ngomong kasihan. Kasihan, ya coba nanti aku doakan aja ya, yuk kita berdoa yuk, Tuhan berkati dia bisa makan, kasih dia makan, tapi kamu makan di hadapan dia 1 piring penuh. Itu kayak yang dinamakan belas kasihan. Kita berdoa, didoakan supaya dia bisa makan, kita bagilah 1 piring kita separuh-separuh sama dia. Ada amin? Itulah yang dimaksud dengan belas kasihan. Penuh belas kasih. Yesus menggambarkan ada orang Samaria. Ya, ada orang dirampok di tengah jalan, yang menolong bukan gembala sidang, ya bukan imam-imam yang menolong. Dia nengok malah dia berputar, nggak mau lewat di jalan itu. Biasanya dia lewat jalan itu. Ada yang dianiaya situ, ada yang butuh pertolongan, dia nengok malah dia berputar jalannya. Ada orang-orang ahli Taurat. Ahli Taurat itu gambarkan yang hafal dengan firman Tuhan. Dia lewat, tapi lewat aja. Nggak mau menolong orang yang kesusahan ini. Tapi bayangkan dibandingkan dengan orang Samaria. Orang Samaria itu disamakan dengan bangsa, maaf ya, anjing kata firman Tuhan. Bukankah anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Itulah bangsa Samaria diistilahkan seolah-olah bangsa yang rendah dari orang Yahudi ini. Yesus sendiri yang ngomong, roti ini enggak layak
untuk diberikan kepada anjing. Tapi orang ini nggak tersinggung ya. Ini orang Samaria, ini yang beda ya, orang perempuan Samaria ini. Ini orang ini, pengembara ini dari orang Samaria, itulah yang menolong orang yang dirampok tadi. Orang yang dianiaya, yang kecelakaan di jalan. Malah orang Samaria ini yang mempunyai belas kasihan, menolong orang ini. Jadi pengkabaran Injil terbaik dari mana? Para imam, ahli Farisi, atau orang Samaria ini? Kalau menurut saya yang terbaik adalah orang Samaria ini. Karena perbuatannya dia menolong katanya. Ditaruh di penginapan, rawatlah dia, ini ku kasih uang, kalau kurang nanti aku kembali akan ku tambahi. Ku penuhi. Coba diri kita balik kalau kita jadi korban. Kita ditolong orang seperti itu. Saya yakin percaya, kita akan mengingatnya seumur hidup. Ada amin? Ngerti ya sampai di sini ya? Kalau kita bisa melakukan seperti itu, tindakan kita, kelakuan kita akan diingat orang yang kita tolong seumur hidup. Bahkan dia nggak akan segan-segan kalau dia tahu kita ada bergereja di sini, dia nggak akan segan-segan membawa siapa? Membawa seluruh keluarganya, orang-orang sekelilingnya, tetangganya untuk berbondong-bondong di tempat ini. Jadi penginjilan terbaik adalah dengan melakukan, bukan hanya omon-omon ya. Nah, hidup kita juga harus tergantung kepada Allah. Ini yang paling susah. Yang selanjutnya nih, menyangkal diri atau mengalah. Bisa enggak kita berebut terus kita mengalah? Susah ya. Saudara, terjadi perpecahan kalau berebut warisan. Enggak ada yang bisa mengalah. Bayangkan. Kalau seandainya kita ini diberkati luar biasa, berkat kita lebih dari saudara-saudara kita. Seandainya orang tua kita masih punya tanah atau punya apa, ngapain kita juga ikut berebut? Toh kita nggak kekurangan, kasihkanlah kepada saudara kita yang kekurangan. Bisa nggak kita punya mental seperti itu? Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita ya, kita nggak boleh jadi orang yang serakah. Ada amin? Dari tadi saya bilang makanan berbagi separuh-separuh, itu masih gampang. Nasi sepiring kita paruh jadi dua masih gampang. Tapi kalau sudah mulai berebut warisan ini yang susah ini. Bagi tanah mau enggak? Kok enak dia besar tanahnya di situ pinggir jalan ini. Oh enggak bisa gitu, enggak bisa gitu. Padahal orang ini udah diberkati luar biasa. Jual aja semuanya. Nanti kita bagi rata. Bagi dia uangnya enggak seberapa yang didapat. Ya kan, dia nggak mungkin dia kesulitan. Tapi bagi mereka untuk beli lagi kembali, beli rumah atau beli tanah itu, mereka mungkin kesulitan. Soalnya apa? Hartanya nggak seberapa banyak. Kalau orang ini mengalah, bagiannya diberikan kepada saudaranya, mungkin saudaranya dengan menempati tempat itu bisa survive hidupnya. Kalau punya sawah, sawahnya bisa diolah. Nah inilah kenapa kebanyakan semakin kesini orang nggak punya sawah. Karena dari bapaknya 5 hektar, anaknya 5 dibagi 1 hektaran, nanti anaknya yang 5 ini punya dari bapak tadi punya cucu, cucunya 10, dari 1 hektaran, kan jadi 5 hektar dibagi 5 jadi 1 hektaran. 1 hektaran dibagi 1 anaknya ini punya anak 5 lagi, jadi cuma 200 meter persegi ya. Nanti 200 meter persegi nggak ada penambahan, dibagi lagi cicitnya 5 orang lagi, jadi cuma berapa? 50 meter persegi ya, jadi rumah kecil-kecil lah. Itulah makanya kalau kita nggak menginginkan warisan, yang kita inginkan adalah kesatuan, keutuhan keluarga. Kita mengalah kalau kita mempunyai berkat lebih, percayalah keluarga kita akan utuh, nggak ada perpecahan. Jadi kita harus menyangkal diri, mengalah. Kayak Tuhan Yesus kan mengalah dia. Terus yang paling berat ya ini, mengambil rupa seorang hamba.
Kalau ada segala kegiatan atau kita harus ringan tangan. Namanya hamba harus ringan tangan. Kita bantu. Kalau ada yang kesusahan, kemalangan, kematian, kita datang ke rumahnya. Bukan hanya berpangku tangan, duduk, diam. Cuman ikut berbelasungkawa begitu. Tapi kita harus ringan tangan membantu mereka. Kalau mereka butuh kita persiapkan makanan mereka, beri penghiburan. Kita datang dengan tidak tangan kosong. Soalnya Tuhan bilang, apalagi kalau ibadah, Tuhan bilang kita nggak boleh datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong. Apalagi kepada saudara kita yang kemalangan. Kita nggak boleh dengan tangan kosong. Kita harus bergotong royong. Karena apa? Karena waktu kemalangan itu nggak ada yang tahu. Datangnya tiba-tiba ada saudaranya meninggal. Kadang-kadang saudara kita ini nggak ada uang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, itulah tugas kita anak-anak Tuhan untuk bergotong royong. Ada amin? Kalau di orang Batak kita ada STM. Apa itu? Serikat tolong menolong ya? Atau saling tolong menolong. Nah itulah, di gereja harus ada itu. Kita harus saling tolong menolong. Ada amin? Nah, pikiran dan perasaan Kristus didasarkan pada itu semua. Ya, dan caranya untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah yang pertama. Panjang kali ya khotbahnya. Tapi ini penting untuk dasar kita. Kalau kita mengerti pikiran perasaan Kristus, maka damai sejahtera ada di tengah-tengah keluarga kita. Damai sejahtera ada di gereja kita. Ada kesatuan, keutuhan, keunitian yang baik. Ya, yang pertama memahami rencana Allah. Kenapa kita ini kok ada ditempatkan di keluarga kita ini? Tuhan pasti punya rencana. Kenapa kita ini ada di gereja ini? Tuhan juga punya rencana. Kita harus menyadari, memahami rencana Allah itu apa. Kita ada di tempat ini, apa kita ada di keluarga kita ini. Yang kedua, mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus. Menyamakan persepsi kita dengan tujuan Kristus. Tujuan Kristus ke dunia ini apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita pun diutus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita harus mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi kita harus tahu tujuan kita ada di gereja ini adalah untuk sama dengan tujuan Kristus. Kita ditempatkan di keluarga kita harus sama dengan tujuan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarganya. Memenangkan keluarganya. Ada yang tahu? Salah satu penulis firman Tuhan dari keluarga Kristus, adiknya Tuhan Yesus, ada yang tahu? Angkat tangan coba yang tahu. Firman Tuhan yang ditulis oleh saudaranya Yesus. Ada yang tahu? Ini karena perbuatan Yesus, jadi dia menjadi role modelnya keluarganya. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Gak pernah baca firman semuanya? Waduh, mulai sekarang dibaca ya. Diberitahu apa enggak ya? Atau cari sendiri? Kitab yang ditulis oleh saudara Yesus. Terkenal kali. Cari sendiri aja lah ya. Biar kita enggak manja ya. Belajar sendiri. Pasti ada itu. Kalau enggak ada nanti datang sama Pak Jo, komplain Pak Jo ya. Kalau masih ragu-ragu nanti pokok cari sendiri aja. Kita harus mulai belajar mengenal kebenaran firman Tuhan. Firman yang ditulis saudara Yesus ini luar biasa. Seringkali kita pakai, seringkali kita gunakan. Tapi kita nggak tahu penulisnya itu bahwa itu saudaranya Yesus. Saudara secara jasmani. Anak Maria. Nah, terus tujuan kita, caranya adalah dengan menganut pandangan Yesus. Pandangan Yesus apa? Pandangan yang penuh belas kasih. Kita memandang jangan dengan keegoisan kita,
dengan perasaan kita, dengan pikiran kita, tapi kita memandang saudara-saudara kita dengan pandangan Kristus yang penuh kasih. Kalau ada saudara kita yang salah, kita pandang dengan pandangan Kristus. Jadi kita nggak perlu menghakimi, apalagi kita menggosipkan. Coba kalau ada orang salah, kita gosipkan, langsung orang itu keluar dari kelompok kita. Atau keluarga kita pun langsung akan defend sama kita, benci sama kita. Kalau di gereja, orang itu juga akan keluar dari gereja ini. Karena kita nggak punya hati yang penuh belas kasihan. Ada orang salah, kita gosipkan, digosok makin sip katanya ya kan. Dibubui lebih-lebih. Ngomongnya A jadi ABC. Itu nggak boleh ya. Terus, tidak mementingkan diri sendiri. Cara untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, menghargai orang lain. Kalau kita kepingin dihargai orang, kita harus menghargai orang lain. Ini sifat Yesus. Dan yang terpenting dari semuanya ini, cara untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah memiliki kasih. Kita nggak mungkin mempunyai hati yang penuh belas kasih kalau kita nggak mempunyai kasih. Kasih nggak datang ya. Bukan itu maksudnya, kasih yang ada dalam hati kita. Ada amin? Nah, kuasa kesatuan keluarga yang menggunakan pikiran dan perasaan Kristus akan mendatangkan berkat. Ada yang tahu berkat seperti apa? Kepingin tahu? Ada amin? Oh, enggak ada kepingin tahu? Kepingin tahu? Nah, berkat ini tertulis dalam mana? Di Mazmur 133, 1-3. Coba kita buka, Mazmur 133 ayat 1-3. Kita nyanyikan ya. Mazmur 133. 1-3. Ini ada lagunya ini, kita nyanyikan ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila semua hidup rukun bersama. Terus? Di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat-berkatnya tercurah serta memberikan kiranya hidup selama-lamanya. Ini firmannya, itu lagunya. Coba kita baca firmannya. Mulai 1. Ayat 1. 3, 2, 1. Nyanyian Syiara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini ya, dengan rukun ya. Lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lanjut. Ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau ada kesatuan hati, ada kerukunan dari pemimpin, dari imam, turun ke minyak di kepala imam, turun ke janggut, ke jubahnya, lalu ke jemaat semua, dari mimbar ini turun ke semuanya. Maka di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan apa aja? Itu bukan berbicara materi aja, tapi juga berbicara apa? Kesehatan kita, kerukunan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita. Itu diperintahkan Tuhan kepada keluarga kita, kepada gereja kita, untuk selama-lamanya. Jadi kuasa kesatuan keluarga atau gereja terletak dalam 1. Sehati sepikir, 2. Rendah hati,
3, mementingkan kepentingan bersama. 4, menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Bila kita sudah hidup dalam kuasa kesatuan, maka berkat yang tertulis di Mazmur 133 ayat 1-3 itu menjadi milik kita. Katakan amin. Dengan demikian Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya dalam kuasa kesatuan di dalam keluarga, gereja, sekolah kita, tempat kerja kita, atau dimanapun kita berada, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya undang tim BAW maju ke depan. Firman Tuhan mungkin sampai di sini. Kita tangkap, biarlah Roh Kudus nanti yang akan menjelaskan lebih lagi. Kita naikkan satu pujian. Untuk menguatkan keluarga kita harus membawa keluarga kita semua untuk melayani Tuhan. Ada amin? Amin. Tugas yang berat ya. Kadang-kadang dalam satu keluarga kita nggak ada kesatuan hati. Mulai bangun kesatuan hati. Mulai bawa keluarga kita bersama-sama melayani. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mempunyai kerajaan sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami semua, seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami paham dan mengerti betapa pentingnya kuasa kesatuan keluarga atau gereja ini ya Tuhan. Sehingga kami semua jemaat-Mu di tempat ini bisa saling sehati sepikir dalam satu visi dan misi untuk keluarga dan gereja yang kami cintai ini ya Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, serta lebih mementingkan kepentingan bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus, maka kami semuanya jemaat Tuhan di tempat ini bisa merasakan berkat yang tercurah dari surga, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita, serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan, amin. Bersama keluarga Melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau.
Selamat datang di Gereja Betani Believers Medan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sekolah Minggu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bikro yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam di setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada ibadah FA atau Family Altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut Family Altar, bisa menghubungi aser-aser yang sedang bertugas pada hari ini juga. Dan jangan lupa untuk mengikuti setiap akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan pengumuman tambahan kita untuk minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama seperti luar biasanya, izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak atau Ibu ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Sepertinya tidak ada, semua jiwa-jiwa yang setia, amin. Amin. Dan untuk yang kedua, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri, Pastor Hosea Hendy. Dan untuk pengumuman yang ketiga, di Bipro Sabtu depan, kita akan ada event talk show dengan tema kasih keluarga. Dan kita menyepakati untuk menggunakan dress code berwarna pink, karena ini juga dalam rangka merayakan Valentine's Day. Dan yang terakhir, doa pengerja. Doa pengerja akan diadakan besok di hari Senin 10 Februari 2025. Untuk pengerja, baik yang bertugas di atas mimbar maupun di bawah mimbar, boleh kiranya hadir besok sama-sama di gereja kita untuk doa pengerja. Sekian pengumuman untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Persembahan ini untuk pembangunan gereja kita. Kita tundukkan kepala. Ya Bapa, kami mau memberi Tuhan, biarlah pemberian kami ini Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terlebih khusus untuk gereja ini ya Bapa. Kami mau memberkati rumah-Mu. Ketika kami memberkati rumah-Mu, Tuhan, kami percaya segala pundi-pundi kami juga dipenuhkan oleh Tuhan. Berkat dicurahkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya dan menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita katakan, kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
Bapak syafaat dipersilakan. Katakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah berkata Yesus Kristus dialah Tuhan atas segala raja. Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi, Dialah Raja. Sebelum kita akhiri ibadah kita, di penghujung ibadah ini, kita doa syafaat sebentar ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir ini Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan urapan-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti akan kesatuan, keutuhan keluarga kami ya Tuhan. Bahkan gereja ini Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tambahkan hikmat marifat daripadamu, sehingga hamba dimanapun kau pakai, hamba boleh hanya betul-betul memberitakan kebenaran firman-Mu yang daripadamu. Bukan karena keinginan hati hamba, pikiran hamba, tapi semuanya seturut rencana kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kau sudah berkati hamba dengan luar biasa. Tak lupa hamba juga berdoa untuk pendeta Simon Yoba Dahulu Tuhan, kau berkati pembina pendeta di tempat ini Tuhan. Urapi pelayanannya, berkati keluarganya, berkati anak istrinya. Kami percaya kau pakai hamba-Mu ini lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tak lupa hamba juga membawa gembala sidang di tempat ini, Pastor Husi dan keluarga. Kau berkati gembala sidang tempat ini, penuhi dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Penuhi hamba-Mu ini dengan hati yang penuh kasih, sehingga dia bisa sehati dan sepikiran dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga dia bisa membawa domba-domba di tempat ini semakin mengenal akan Engkau, semakin mengerti akan segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan gembala sidang di tempat ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan, ditinggikan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya di dalam nama Yesus. Juga dia yang gembala sidang yang saat ini ada di Berarang Tuhan, urapi dengan hikmat-Mu, sehingga dia menyampaikan kebenaran firman-Mu yang daripadamu ya Tuhan. Juga sertai dalam perjalanan pulang, supaya dia bisa tiba di rumah dengan aman selamat untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Gembala sidang bisa bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah datang di tempat ini. Mereka sudah memuji, menyembah Engkau, berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya apa yang mereka lakukan, ibadah ini tidak akan sia-sia, karena Engkau mencurahkan berkat-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, Kau beri kelegaan. Yang sedang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan mereka yang saat ini mengalami masalah dalam kehidupannya, Engkau yang memberi jawaban. Kami percaya Tuhan, mereka yang mengetuk pintu, Engkau membukakan pintu-pintu berkat untuk mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati jemaat yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati mereka dengan berkat yang sama seperti kami. Dan kami yakin percaya mereka yang sakit juga disembuhkan. Dan mereka yang lagi malas pun Kau gerakkan hatinya ya Tuhan. Sehingga untuk minggu-minggu ke depannya, mereka boleh meringankan langkah kakinya bersama-sama dengan kami semuanya beribadah, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Seluruh kegiatan rangkaian ibadah di gereja ini Tuhan, kami serahkan dalam pertolongan tangan kasih-Mu. Biarlah seluruh ibadah di gereja ini, baik ibadah raya seperti saat ini, ibadah sekolah minggu, ibadah doa pengerja besok, ibadah doa malam, ibadah FA, juga ibadah Bipro, semuanya kami serahkan dalam pertolongan tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan.
Sehingga melalui ibadah-ibadah ini Tuhan, kami semua jemaat-Mu di tempat ini semakin dikuatkan, semakin mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa dalam pertolongan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati bangku-bangku yang kosong, kami percaya Engkau sudah menaruh nama-nama di bangku-bangku ini Tuhan. Kami percaya sehingga mereka semuanya Tuhan boleh memenuhi bangku-bangku ini. Jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang hilang di luar sana Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bahkan bangku ini tidak muat, bahkan ditambah-tambah lagi dengan bangku yang baru untuk memenuhi kapasitas gereja-Mu ini Tuhan. Dan hamba yakin percaya tidak hanya ibadah satu sesi saja Tuhan, bahkan ditambah-tambahkan menjadi 2-3 sesi. Kami percaya semua seturut rencana kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Biarlah Kau berkati gereja ini, supaya gereja ini dapat terbangun dengan sempurna, khususnya untuk tampak depan Tuhan. Kami serahkan seturut waktu-Mu ya Tuhan. Kau pasti beri yang terbaik di dalam nama Yesus. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk para pengerja gereja di tempat ini, baik WL, singer, tim musik, multimedia, pendoa, guru sekolah minggu, diaken, diakonius, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, karena mereka sudah melayani-Mu dengan hati yang penuh cinta dan kasih kepada-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberkati seluruh pekerja di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Engkau Tuhan yang menghitung semuanya, dan Engkau yang membalaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia ini Tuhan. Kau berkati Indonesia dengan damai sejahtera. Kau berkati Indonesia dengan berlimpah susu dan madu-Mu. Kau berkati Indonesia menjadi negara yang damai sejahtera, negara yang kuat, negara yang besar ya Tuhan. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin yang sudah Kau tetapkan di bangsa negara kami ini Tuhan, mereka semuanya boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, hujan pertobatan terjadi di Indonesia. Segala keputusan, undang-undang yang mereka buat boleh mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk kota kami, kota Medan. Biarlah kota Medan penuh dengan urapan-Mu, karena kami yakin percaya di kota Medan banyak pemuji, penyembah, bahkan pendoa-pendoa yang senantiasa berjaga-jaga membela kota Medan ini ya Tuhan. Sehingga kota Medan boleh Kau halaukan dari segala bentuk kriminalitas kejahatan. Kau halaukan dari segala bentuk bencana alam ya Tuhan. Sehingga kota Medan boleh menjadi kota yang luar biasa, kota yang Kau berkati dengan urapan yang luar biasa, sehingga kota Medan boleh menjadi tiang doa yang kuat menopang bangsa dan negara kami ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi, baik sebagai persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan, maupun buah sulung atau apapun juga semuanya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Mereka memberi bukan karena mereka berkelebihan, tapi mereka memberi dari hati yang penuh cinta akan Engkau ya Tuhan. Mereka mengasihi Engkau. Biarlah pemberian mereka ini Tuhan dapat digunakan untuk pelayanan di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Tuhan
Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, bawalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, disertai cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dia Tuhan yang ajaib dan Dia Tuhan yang dahsyat.